ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dolalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah berada di malam ini di tanggal 5 Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 6 Desember 2024 Masehi. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu memetik faedah di dalam sebuah buku yang berjudul Mulia dengan Manhaj Salaf. Buah karya dari guru kita, Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala. InsyaAllah ini adalah pertemuan yang ketujuh di malam yang berbahagia ini. Jadi Alhamdulillah di bab yang keempat ini kita sama-sama telah mempelajari dalil-dalil bahwa manhaj salaf itu sebagai hujjah yang wajib diikuti. Jadi ini bukan perkataan ulama mutaakhirin yang hidup di zaman ini atau para dai-dai yang mengajak, tetapi itu ada buktinya, hujjahnya, dalilnya di dalam kitab Allah, dalam Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah kita selesaikan sebanyak 23 ayat di dalam Al-Quran yang wajib bagi kita untuk mengikuti manhaj salaf. Kemudian alhamdulillah kita juga sama-sama telah selesai mempelajari 22 hadis sabda Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang itu menunjukkan bukti wajib mengikuti manhaj salaf. Jadi bukan perkataan ulama mutaakhirin, ulama zaman sekarang, tetapi Allah yang berfirman di dalam kitabnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dalam hadis-hadis yang mulia untuk mengikuti manhaj salaf. Dengan ini kita kokoh mengetahui bukan satu atau dua dalil, tetapi alhamdulillah 45 dalil telah kita pelajari bersama-sama. Dan kita lanjutkan yang tersisa, yaitu 7 dari perkataan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ada 7 perkataan sahabat dan 14 ucapan atau wasiat dari para ulama terdahulu. Alhamdulillah kita insyaallah di bab ini, di bab keempat, mempelajari 22 dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayatnya 23.
hadis 22, 7 perkataan dari sahabat dan 14 dari perkataan para ulama terdahulu. Jadi jumlahnya lebih kurang 66 dalil atau hujjah. Wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Ini bukan perkataan, kita ulang lagi, ulama di zaman sekarang atau di negeri tertentu, akan tetapi ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kemudian sabda Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, kemudian perkataan para sahabat dan para ulama yang terdahulu. Taib, 45 dalil telah kita pelajari bersama-sama, walhamdulillah. Itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ke poin 46 di halaman 134. Poin 46 di halaman 134. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa menyelesaikan yang tersisa ini, insyaallah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, dari sahabat yang abadilah, 4 sahabat Abdullah yang terkenal di zaman itu, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, satu lagi Abdullah bin Amr bin As atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajmain. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, jadi sekarang 46 sampai 7 poin berikutnya adalah perkataan para sahabat. Lamma qubidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, qalat Ansar, kaum Ansar berkata, minna amir wa minkum amir, pada kami ada pemimpin dan pada kamu semuanya, maksudnya muhajirin, pun ada pemimpin. Fa'atahum Umar, maka Umar mendatangi mereka. Jadi ini ketika Nabi SAW telah wafat. Faqal, lalu Umar berkata, ya ma'syaral ansar, wahai kaum Ansar, alastum ta'lamuna anna Rasulullah SAW. Jadi Umar mengatakan, mengingatkan, bukankah kalian telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan, yakni amara Abu Bakrin ayya umman nas, agar Abu Bakar mengimami manusia. Jadi ketika Nabi SAW sakit keras yang tidak berapa lama lagi dari sakit itu Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang menggantikan posisi imam di Masjid Nabawi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian qalu, orang-orang Ansar menjawab, bala, benar. Qal, lalu Umar pun berkata, fa ayyukum tatibu nafsu ayataqaddama Abu Bakr. Kata Umar, maka siapakah di antara kalian yang senang mendahului Abu Bakar? Siapa di antara kalian yang suka, yang tega mendahului Abu Bakar? Qalatil Ansar, maka kaum Ansar menjawab, na'udzubillahi an nataqaddama Abu Bakrin. Jadi dijawab oleh kaum Ansar, kami berlindung kepada Allah dari mendahului Abu Bakar. Jadi ini Hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dan yang lain-lainnya. Itu bisa dilihat di footnote 183 dari mana dinukil oleh muallif. Jadi jelas muallif menukilnya, sumbernya dari mana beliau sebutkan di footnote-nya. Jadi ini salah satu ciri khas ilmiah, karya ilmiah dicantumkan dari mana, diambil, dinukilkan. Begitu juga di akademik, di universitas, di kampus-kampus, bagi yang menulis karya ilmiah atau S1, skripsi, S2, tesis, S3, disertasi, itu harus ada footnote-footnote-nya, catatan kaki. Kalau tidak nanti diperiksa, ada periksa di suatu alatnya juga, semacam untuk mengetahui plagiatnya, apa dia mencontoh atau bagaimana, tetapi tidak dicantumkan dari mana diambil sumbernya. Dan ada persentasenya, misalnya maksimal plagiat itu
15%. Lewat dari itu tidak boleh, harus diperbaiki karya tulis tersebut. Nah, jadi di sini muallif memakai metode karya ilmiah. Jelas dari mana sumbernya. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan terhadap kita mengenai perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kami berkata, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, kepada seluruh mufti, kepada seluruh yang berfatwa, siapakah di antara kalian yang senang mendahului Abu Bakar apabila beliau berfatwa, satu fatwa, dan orang selain beliau yang taklid kepadanya berfatwa dengan fatwa beliau. Lebih-lebih kepada seorang pemimpin kalian yang berkata wajib bertaklid kepada orang kami taklid kepadanya dalam agama, dan tidak boleh taklid kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Allah, kami bersaksi kepadamu bahwa diri kami tidak senang akan hal itu, dan kami berlindung kepadamu dari merasa senang. Jadi diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in bahwasanya siapa yang redha? Ada orang setelah zaman ini atau kelompok ini, pemimpin organisasi ini berfatwa lalu menyelisihi fatwa Abu Bakar As-Siddiq. Ini dalilnya. Dalilnya ditunjukkan siapa yang mau melampaui Abu Bakar As-Siddiq dalam masalah agama. Kata Ibnu Qayyim, kami berlindung kepada Allah, sesungguhnya kami tidak senang terhadap perihal itu. Itulah sikap kita. Seandainya kita jumpai ada sesuatu di dalam masalah agama ini, dalam kitabullah dan sunnah, kemudian ada perkataan para sahabat radhiyallahu anhum, apalagi Abu Bakar As-Siddiq, tentu kita tidak mau melampaui perkataan para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ini memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya orang Ansor yang hidup di zaman itu mereka menerima. Maka diangkatlah Abu Bakar menjadi Khalifatul Rasul, pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-47 diriwayatkan dari Ammar bin Yahya, ia berkata, aku mendengar ayahku berkata dari ayahnya, ia berkata. Jadi Ammar bin Yahya berkata mendengar dari ayah dan dari ayah. Jadi cucu, ayah, kakek meriwayatkan. Alangkah indahnya keluarga yang meriwayatkan hadis. Dia cucunya mendapatkan dari ayahnya, ayahnya mendapatkan dari ayahnya, kakek dari Ammar bin Yahya. Kami biasa duduk di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, sebelum salat subuh. Apabila beliau telah keluar, kami berjalan bersamanya menuju masjid. Kemudian datanglah Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari sahabat yang mulia dari Yaman. Nama beliau adalah Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari menemui kami lalu berkata, apakah Abu Abdurrahman? Jadi kunyah dari Abdullah bin Mas'ud adalah Abu Abdurrahman. Apakah Abu Abdurrahman telah keluar bersama kalian? Kami menjawab tidak. Maka beliau pun duduk bersama kami hingga ia keluar. Ketika keluar, kami semua berdiri, lalu Abu Musa berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, sungguh baru saja aku menyaksikan di masjid, maksudnya waktu itu di Kufah, pemerintahan yang sebelumnya di Madinah itu dipindahkan di Kufah. Suatu perkara yang aku ingkari, dan alhamdulillah aku tidak berpendapat akan hal itu kecuali kebaikan. Ibnu Mas'ud berkata, apa itu? Abu Musa menjawab, jika masih hidup engkau akan melihatnya. Jadi nanti engkau akan tahu sendiri, bahasa kita kan. Lihat aja lah nanti insyaallah engkau akan mengetahuinya. Abu Musa kembali berkata, aku melihat di masjid satu kaum duduk melingkar menunggu salat. Pada setiap lingkaran ada seseorang, sedangkan di tangan mereka ada batu kerikil. Lalu ia berkata, bertakbirlah 100 kali. Maka mereka pun bertakbir 100 kali. Lalu berkata lagi, bertahlillah 100 kali, ada komandonya. Maka mereka pun bertakbir 100 kali.
Ibnu Mas'ud berkata, lantas apa yang engkau katakan kepada mereka? Jadi Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari, apa yang telah engkau katakan kepada mereka, kaum tersebut? Abu Musa menjawab, aku tidak mengatakan sesuatu pun kepada mereka karena menunggu pendapatmu atau menunggu perintahmu. Jadi di sini lihatlah para sahabat pun ada kode etiknya. Selagi ada yang dituakan, maksudnya ada yang dilebihkan dari masalah ilmu, Abu Musa al-Asy'ari mengambil sikap tidak mendahului Abdullah bin Mas'ud. Karena beliau radhiyallahu anhu itu mengakui kadar keilmuannya dan bagaimana luasnya ilmu dari Abdullah bin Mas'ud. Ini suatu adab. Pernah kita contohkan di suatu majelis, mungkin di sini atau di tempat yang lain. Yang anehnya di zaman kita sekarang, ada lingkaran duduk. Habis taklim atau apa, ada ustadz di situ. Ada ikhwan yang bertanya, saudara kita, ustadz, tanya begini-begini. Yang aneh yang menjawab ikhwan yang sebelah, bukan ustadz yang menjawab. Ini su'ul adab, adab yang buruk. Yang ditanya ustadz, yang menjawab orang yang di sekitar di situ. Jadi masalah yang kecil-kecil, yang seperti ini, kita harus ada adabnya. Karena untuk apa kita duduk-duduk lama-lama tiap hari, tiap pagi, tiap pada subuh, tiap pada maghrib kita duduk-duduk di majelis ilmu, tetapi buah dari ilmu itu tidak nampak, wanginya tidak semerbak. Itu adab, itu hiasan dari seorang penuntut ilmu. Kita lanjutkan. Ibnu Mas'ud berkata, mengapa tidak engkau suruh mereka menghitung kesalahan-kesalahan mereka dan engkau jamin bahwa kebaikan mereka tidak akan disia-siakan. Kemudian beliau beranjak dan kami pun beranjak bersamanya hingga ketika beliau telah mendatangi salah satu halaqah tersebut lalu berdiri di hadapan mereka dan berkata, perbuatan apakah yang sedang kalian lakukan ini? Mereka menjawab, wahai Abu Abdurrahman, dengan kerikil ini kami menghitung takbir, tahlil dan tasbih. Ibnu Mas'ud berkata, hitunglah kesalahan-kesalahan kalian, maka aku jamin kebaikan kalian tidak akan disia-siakan sedikit pun. Kemudian ini poin pentingnya pada bagian ini, waihakum ya umat Muhammad, celaka kalian wahai umat Muhammad, ma asra'a halakatakum, alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Haulai sahabatu nabiyukum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih banyak. Lalu disebutkan di sini wa hadhi thiyabuhu lam tabal, dan pakaiannya belum usang. Wa aniyatuhu lam taksur, dan bejana-bejananya belum pecah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bersumpah, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad. Apakah kalian menyangka berada di atas agama yang lebih lurus daripada agama Muhammad? Au muftatihu babi dolalah, ataukah kalian hendak membuka pintu-pintu kesesatan? Mereka menjawab, jadi dijawab oleh mereka yang ketika itu mereka berkumpul, ada komandonya, ada alat hitungnya, kerikil-kerikil, lalu ada komando yang bertakbirlah, maka mereka bertakbir 100 kali, begitu terusnya, bertasbih, bertahmid 100 kali, 100 kali. Lalu mereka menjawab, wallahi ya Aba Abdurrahman, demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, yang kami inginkan tidak lain adalah kebaikan. Nah, jadi yang mereka inginkan, ini tidak boleh kita, kan ini kan baik. Telah kita bahas tentang bagaimana bahayanya beranggapan baik di dalam agama. Jadi kita tidak cukup dalilnya, kan ini baik, tidak. Tetapi harus jelas, ada nasnya, ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk. Kemudian beliau menjawab, Abdullah bin Mas'ud, wa kam min muridin lil khairi la yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya.
Sungguh Rasulullah SAW memberitahukan kepada kami bahwa ada suatu kaum yang membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Wallahi, demi Allah, aku tidak mengetahui. Mungkin sebagian mereka adalah dari kalangan kalian. Kemudian beliau berpaling dari mereka. Lalu Ammar bin Salamah berkata, kami melihat sebagian orang yang membuat halaqah itu, yang waktu itu di suatu masjid di Kufah, mereka lah yang bersama Khawarij memerangi kami pada perang Nahrawan. Jadi ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Syekh Al-Albani itu menukilkan dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Nah, jadi jelas bagaimana pengingkaran dari Abdullah bin Mas'ud. Itu di zaman sahabat yang masih hidup, yang bajunya belum lusuh, bejana-bejana mereka masih ada di rumah mereka. Tetapi ada yang baru membuat diingkari oleh para sahabat. Seandainya Abdullah bin Mas'ud hidup di zaman ini, sudah bingung Abdullah bin Mas'ud. Agama apa yang dilakukan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik, kita lanjutkan ke poin 48. Ini langsung bersambung. Ketika berdialog dengan kaum Khawarij, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jadi tadi Amr bin Salamah mengatakan bahwasanya orang yang di halaqah tersebut, sebagian mereka dijumpai memerangi para sahabat di perang Nahwaran. Mereka ikut barisan Khawarij. Langsung di sini bersambung dia. Ketika berdialog dengan kaum Khawarij, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ji'tukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku datang dari pihak para sahabat Rasulullah SAW, walaysa fikum min ahada. Sedang tidak ada seorang pun dari mereka di tengah-tengah kalian. Wa min indi ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku datang dari pihak anak paman sepupu Rasulullah. Maksudnya dari pihak Ali bin Abi Thalib, karena ketika itu yang menjadi amir, menjadi khalifah, Amirul Mukminin adalah Ali bin Abi Thalib. Wa alaihim nuzilal Qur'an. Kepada mereka lah Al-Qur'an diturunkan. Wa hum a'lamu bi ta'wili, dan mereka adalah orang yang paling mengetahui tafsirnya. Perkataan yang agung ini memiliki beberapa faedah. Jadi muallif rahimahullah taala memberikan beberapa faedah dari ungkapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ada 6 faedah dalam yang dibawakan dari ungkapan Abdullah bin Abbas. Yang pertama, penjelasan bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang bersama ahli bid'ah. Ini poin penting. Tak ada dijumpai satu orang pun sahabat di kelompok ahli bid'ah. Waktu itu Khawarij yang mereka keluar memberontak kepada pemimpin yang sah. Kemudian bahwa setiap firqah atau golongan atau mazhab yang menyimpang dari yang ditempuh para sahabat dalam beragama, maka mereka berkumpul di atas kesesatan dan pasti mereka melakukan perbuatan bid'ah. Jadi kalau sudah menyelisih sahabat, otomatis terpuruk kepada kebid'ahan. Yang ketiga, bahwa berpihak kepada para sahabat maksudnya kepada bagaimana metode para sahabat, manhaj sahabat, dan berpegang teguh pada jalan mereka merupakan kemenangan yang sesungguhnya dan sebagai pokok dari keselamatan. Yang keempat, setiap orang harus berhujjah dengan pemahaman para sahabat dan tidak boleh dengan kebalikannya. Jadi kalau ada orang yang mengaku ustadz kalian yang paling benar, ustadz kami juga benar, profesor, ustadz kami doktor, ini lulusan luar negeri. Apakah ustadz kalian menyamai dengan Abu Bakar, Umar? Nah, jadi hujah kita itu kuat. Tidak bisa berkutik itu. Jadi hujah kuat, jelas. Adapun selain berhujah selain kepada para sahabat, selain metode para sahabat, makanya hujah selain mereka adalah lemah. Lebih lemah daripada sarang laba-laba. Kemudian yang kelima, sahabat adalah orang yang paling mengetahui tafsir Al-Quran karena mereka menyaksikan diturunkannya, melihat kejadian-kejadiannya, sehingga pemahaman mereka terhadap Al-Quran lebih didahulukan daripada selain mereka. Yang terakhir, yang keenam, faedah yang diambil
dari ungkapan Abdullah bin Abbas ini, sesungguhnya ahlul bid'ah mereka adalah orang yang menyempal dari jamaah yang benar, dan mereka adalah orang yang memisahkan diri dari manusia. Taib. Kemudian yang ke-49 diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abi Yazid radhiyallahu anhu, ia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma apabila ditanya tentang sesuatu dan jawabannya ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi Abdullah bin Abbas ketika ditanya, qala Allah azza wa jalla fil kitabi, kemudian qala Rasulullah SAW, dia menjawab pakai itu. Itu dalilnya, itu yang dijawab dengan nas, dengan dalil. Apabila tidak ada, jadi kalau tidak ada Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia menjawab dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Dan apabila tidak ada dari keduanya, maka ia menjawab dengan pendapatnya. Jadi dijawab dahulu dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, baru setelah itu dengan pendapatnya. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, inilah Ibnu Abbas. Jadi kita diajak oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, perhatikanlah bagaimana metode Abdullah bin Abbas, di mana itibaknya beliau terhadap dalil dan berhukum ini terhadap hujah yang sudah sangat dikenal. Sampai-sampai ia menyelisihi pembesar para sahabat dengan dalil yang ada padanya. Beliau pernah menjadikan perkataan Abu Bakar dan Umar sebagai hujah digunakan setelah firman Allah dan sabda Rasulnya, dan tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihi perbuatannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpegang dengan hadis Nabi SAW, iftadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Setelah aku meninggal dunia, ikutilah oleh kalian dua orang ini, yaitu Abu Bakar dan Umar. Yang ke-50, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, jadi sudah dua Abdullah bin Mas'ud. Tadi sempat juga kita sebutkan, sudah tiga ya. Sudah tiga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, innallaha nazara ila qulubil ibad. Sudah azan, Pak? Belum. Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibadi fastafahu li nafsihi. Maka Allah mendapati hati Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati manusia, dan Allah pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Fabata'athu bi risalatihi. Kemudian Allah memberikan risalah kepadanya. Summa nazara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat hati seluruh hamba-hambanya setelah nabinya, setelah hati Nabi Muhammad SAW, maka didapati hati yang baik setelah hati Nabi Muhammad SAW adalah sebaik hati manusia adalah siapa? Itu mereka para sahabat. Fawajada qulubu ahsabi khairi qulubil ibad. Maka dijumpailah hati para sahabat. Jadi maka Allah setelah itu faja'alhum wazura'a nabiy. Maka para sahabat dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi nabinya, utusannya. Jadi sudah jelas hati siapa yang jernih, hati siapa yang bersih, yang bening untuk menemani, mendampingi nabinya. Bukan hati kita yang hidup di akhir zaman, yang kotor, yang ibadah tidak khusyuk, yang ria. Ada ibadah rajin tapi ria. Jadi kalau menyumbang untuk es teh, orang penjual es teh harus ada medianya. Inilah zaman kita yang kita menyumbang harus tahu media. Ini zamannya. Nyumbang sudah nyumbang saja, untuk apa di-upload di media-media. Tapi itu zamannya, zaman ria. Harus tahu followernya, netizen harus tahu bahwa dia sudah nyumbang. La haula wala quwata illa billah. Jadi memang berat kita di zaman ini. Memang berat kita sekarang setiap masjid-masjid, nah ada kamera. La haula wala quwata illa billah. Memang sisi positifnya ada. Yang tidak hadir bisa menyimak. Tetapi bagi yang menyampaikan ini berat. Kenapa kita katakan berat? Ya lain rasanya. Dulu sebelum ada kamera sepertinya bagaimana ya, enak menyampaikan. Kalau sekarang ada ujian. Pertama
meluruskan niat. Yang kedua harus hati-hati. Karena nih live. Salah nanti untung saja namanya tenggelam. Kalau namanya di permukaan tuh lihat tuh Ustaz apa nih langsung dipotong videonya. Ini untung saja nggak tahu orang kan. Untung siapa tuh yang nggak tahu. Siapa aja tuh paling itu kan. Baik. Kita lanjutkan. Yuqatiluna ala dini. Jadi para sahabat mereka berperang di atas agamanya. Fama ra'a muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Kemudian disebutkan di sini apa yang dipandang kaum muslimin. Maksud kaum muslimin yaitu ketika zaman itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, apabila mereka itu memandang baik, maka itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi. Maka apa yang dipandang buruk oleh manusia ketika itu kaum muslimin, maksudnya para sahabat, maka itu buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini termasuk perkara yang mustahil. Apabila orang yang paling baik hatinya setelah Rasulullah SAW salah dalam memilih kebenaran pada hukum Allah, sedang orang yang setelah mereka memperoleh kebenaran itu. Jadi mustahil. Setelah kita jelaskan bahwasanya mustahil, kita yang hidup di zaman ini, di tahun ini, tahun 1446 Hijriah, 1400 tahun yang lalu, itu lebih mengetahui daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kita lebih bertakwa daripada mereka, kita lebih warak daripada mereka. Mustahil. Mereka telah menyumbangkan seluruhnya untuk agama Allah. Berperang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan harta, jiwa dan pengorbanan darah oleh mereka. Bahkan mereka meninggalkan negeri yang mereka cintai, Mekah, untuk hijrah ke kota Madinah, ke Yathrib. Itu bukan bukan ecek-ecek cinta mereka, dan itu dibuktikan di perang Uhud. Bagaimana pengorbanan mereka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka melindungi Nabiullah dengan badan-badan mereka, sehingga Talhah bin Ubaidillah, salah satu dari orang Ansar, dari sahabat yang melindungi Nabi yang menjadi tameng, itu tangannya terpotong, jarinya terpotong, sehingga dikatakan oleh salah satu menakib keutamaan Talhah bin Ubaidillah, kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat orang yang syahid masih berjalan di permukaan bumi, lihatlah Talhah bin Ubaidillah. Dan Abu Bakar juga mengomentari, perang Uhud itu adalah hari dari Talhah bin Ubaidillah. Itu hari Talhah bin Ubaidillah. Baik, mungkin kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan. Belum? Masya Allah. Berarti waktu semakin lembek ya. Baik, kita lanjutkan. Tak kadang beko kancang lo beko Ustaz, azan Ustaz. Baik, Atsar ini menunjukkan pelajaran dari Atsar ini. Pertama, bahwa hati para sahabat adalah hati yang paling baik setelah Nabi dan Rasulnya salawatullahi wasallamuhu alaihim. Kemudian yang kedua, para sahabat adalah pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia. Yang ketiga, para sahabat adalah pejuang, pembela Islam. Dengan perantaraan mereka, agama Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia. Yang keempat, mereka adalah orang yang paling paham tentang Islam, paling tahu, paling selamat dan paling bijaksana. Yang kelima, ijma' sahabat adalah maksum, sehingga apa yang dipandang baik oleh mereka maka baik pula di sisi Allah, wallahu a'lam. Jadi Abdullah bin Mas'ud juga berkata, man kana minkum muta'assiyan fal yata'assa bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarra hadzal ummati quluba. Barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya. Wa a'makaha ilma, paling dalam ilmunya, wa aqallaha takallufa, paling sedikit bebannya, wa aqwamaha hadiya, dan paling lurus petunjuknya, wa ahsanaha hala, serta paling baik keadaannya. Qauman ikhtarahumullah li suhbati nabiyyi, suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya. Fa'arifu lahum fatlahum, maka kenalilah keutamaan mereka.
wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah asar-asar mereka, kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka berada di jalan yang lurus. Beliau radhiyallahu anhu juga berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u, hendaklah kalian mengikuti Rasulullah SAW dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi dengan Islam ini. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Azan. Baik, kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Sekarang masuk poin yang ke-51, diriwayatkan dari Yahya bin Ya'mar rahimahullah yang wafat pada tahun 100 Hijriah. Ia berkata, orang yang pertama kali berbicara tentang qadar di Basrah ialah Ma'bad al-Juhani. Kemudian aku bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergi menunaikan haji atau umrah. Maka kami berkata, seandainya kami bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, niscaya kami akan bertanya kepadanya tentang apa yang dikatakan mereka itu tentang qadar. Jadi ini penggalan awal hadis dalam Sahih Muslim, yang mana beliau perawi meriwayatkan dengan kisah. Dengan kisah itulah yang terjadi di zaman itu. Ada yang pertama kali yang berpaham qadariyah itu di Basrah, Ma'bad al-Juhani. Jadi Yahya bin Ya'mar dan temannya Humaid bin Abdurrahman itu tidak ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya, sehingga pada musim haji atau umrah akhirnya ditunaikan dan ingin berjumpa dengan salah seorang sahabat Nabi SAW. Lalu dilihat ada yang sudah memutih jenggotnya, ada yang sedang duduk, maka mereka duduk di sampingnya. Dan itu adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Maka disebutkan kepada Abdullah bin Umar tentang masalah orang yang mengingkari takdir ini, qadariyah. Qadariyah yang mengingkari takdir, dan itu sudah ada di zaman sahabat hidup. Jadi salah satu sekte, kelompok sesat di dalam Islam yang sudah tua, termasuk Khawarij, Qadariyah, Rafidah. Rafidah itu sudah lama, sudah sejak zaman Nabi SAW. Maka kata Ibnu Umar, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri kepadaku. Maka setelah itu diucapkanlah hadis yang diriwayatkan dari bapaknya Umar bin Khattab. Lalu Umar menyebutkan bainama nahnu julusan yang kita kenal dengan hadis Jibril. Maka di situ pas akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Itu dijelaskan bahwasanya yang di antara rukun iman yang 6 itu ada beriman kepada takdir baik dan buruk. Jadi itu sudah jelas, itu takdir itu termasuk masuk dalam masalah keimanan. Masuk dalam keimanan. Dan qadariyah itu disebutkan oleh Nabi SAW adalah majusi umat ini. Majusi kita ketahui agama majusi, agama yang menyembah api. Kenapa mereka disamakan dengan orang majusi? Karena mereka pahamnya sama dengan majusi dalam masalah amalan seorang makhluk, hamba. Jadi kalau majusi mengatakan bahwasanya kebaikan itu berasal dari cahaya dan keburukan itu berasal dari kegelapan. Adapun orang qadariyah itu mengatakan bahwasanya kebaikan itu dari Allah dan sementara yang keburukan itu bukan dari Allah. Padahal seluruh makhluk, perbuatan makhluk, apa yang dilakukan oleh makhluk, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menganggap bahwa itu tidak makhluk. Dan salah satu pendapat qadariyah bahwasanya Allah tidak mengetahui sebelum dilakukan oleh hamba. Allah tidak mengetahui. Padahal Allah telah mencatat di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi sampai hari kiamat. Dan kegiatan kita malam ini sudah dicatat di Lauh Mahfuz 50.000 tahun. Jadi yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Allah berfirman, "Uktub," tulislah. Lalu pena bertanya, apa yang ditulis? Wahai ya Rabb, wahai Rabb kami, tulislah seluruh kejadian sampai hari kiamat. Sedikit kita tambahkan ziyadah mumpung teringat. Di pelajaran di majelis yang lain di Al-Aqidah At-Tahawiyah mengenai pena, qalam, nun wal qalami wa ma yasturun, dijelaskan di situ pena itu ada 4. Yang pertama, pena ketika menulis Lauh Mahfuz. Itu seluruhnya, bukan manusia saja, seluruhnya. Sampai ranting yang jatuh dari pohon itu tahu kapan kejadian itu tertulis di Lauh Mahfuz. Kapan buah jatuh dari tampuknya itu ditulis di Lauh Mahfuz. Kapan ikan mati di lautan itu
semuanya, seluruhnya. Itu sudah. Itu pena yang pertama, kolom yang pertama. Kolom yang kedua, pena yang kedua, ketika Nabi Adam diciptakan. Ketika Nabi Adam diciptakan, maka begitu juga dengan ruh anak cucunya. Ketika itu ditanyakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Rabbmu? Maka mereka, ruh kita semuanya anak cucu Adam mengatakan benar ya Allah. Lalu maka ditulislah ketika itu semua takdir dari anak cucu Adam. Ini anak cucu Adam seluruhnya, yang tadi seluruh alam, yang ini anak cucu Adam. Maka dicatatlah seluruhnya tentang ajalnya, rezekinya, seterusnya. Lalu pena yang ketiga adalah ketika seorang janin di perut ibunya. Itu 40 hari berbentuk nutfah, kemudian 40 hari seterusnya, dan 40 hari yang keempat datanglah malaikat dan di situ ditiupkan ruh. Maka dicatatlah di situ semuanya, amalannya yang baik, yang buruk, ajalnya, bahagia atau senangnya. Itu sudah ditentukan di janin. Lalu yang keempat ketika balik. Ketika balik ada catatannya. Kiraman katibin. Ada malaikat yang mencatat amalan baik dan amalan buruk. Dan semuanya nanti kita semuanya akan menerima amalan catatan tersebut. Apakah itu timbangan kebaikan yang berat atau wal'iyadzubillah timbangan keburukannya yang berat wal'iyadzubillah. Baik. Kemudian yang ke-52, Sa'id bin Jubair rahimahullah taala yang wafat tahun 9. Jadi yang apa sudah selesai kita ungkapan sahabat, sekarang para ulama lagi. Ulama Sa'id bin Jubair rahimahullah yang wafat tahun 95 Hijriah, malam ya'rifnul badriyuna falaysa minad din. Perkara apa saja yang tidak diketahui oleh orang-orang yang ikut perang Badar, maka itu bukanlah bagian dari agama. Kita tidak jelaskan yang kecil-kecil ini, kita ambil poin-poinnya saja. Yang ke-53 Abul Aliyah rahimahullah taala. Jadi ini kita bagian dalil dari sahabat itu sudah selesai, alhamdulillah. Sekarang ungkapan para ulama yang terdahulu. Kemudian Abul Aliyah rahimahullah yang wafat tahun 93 Hijriah. Pelajarilah agama Islam oleh kalian, maka apabila kalian telah mempelajarinya, janganlah kalian membencinya dengan berpaling ke kanan dan ke kiri. Berpeganglah kalian kepada jalan yang lurus. Peganglah sunnah Nabi kalian dan manhaj para sahabatnya. Dan jauhilah hawa nafsu yang menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Kemudian yang ke-54 Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Dan ini keluarga Sirin adalah keluarga perawi hadis. Bahkan anak perempuan dari Ibnu Sirin binti Sirin juga perawi hadis. Fatimah binti Sirin dan Abdullah bin Sirin. Mereka nama-nama bin Sirin ini ditemukan di perawi sanad-sanad hadis. Jadi kalau kita belajar hadis itu ada nama Muhammad bin Sirin, terkadang Abdullah bin, bahkan anak perempuan dari binti Sirin kita jumpa Fatimah binti Sirin. Mereka semuanya adalah keluarga ulama yang meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kanu yaqulun, mereka para sahabat mengatakan, idza kana ar-rajulu 'alal athari fa huwa 'ala tariqah. Jika ada seseorang berada di atas athar, maksudnya sunnah, maka sesungguhnya ia berada di jalan yang lurus. Kita tidak bacakan footnote-footnote-nya, itu ada footnote-nya catatan kaki, mungkin nanti bisa dilihat. Yang ke-55 Imam Al-Auza'i rahimahullah taala yang wafat tahun 157 Hijriah dan beliau salah seorang perawi dari Sahih Bukhari, Imam Al-Auza'i berkata, al-ilmu ma ja'an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yaji'an wahidin minhum falaysa bi'ilm. Ilmu adalah apa yang berasal dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang datang bukan dari seseorang dari mereka, maka itu bukanlah ilmu. Kemudian beliau juga mengatakan, isbir nafsaka 'ala sunnah. Bersabarlah dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Wa qul bima qalu. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan. Wa kuffa amma kaffu an. Tahanlah dirimu dari apa yang mereka menahan darinya. Wasluk sabila salafikas salih. Dan ikutilah jalan salafus salih. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum.
karena akan mencukupi apa saja yang mencukupi mereka. Kemudian yang ke-57, Imam Abu Hanifah, nama beliau adalah Nu'man bin Thabit, yang wafat tahun 150 dan salah satu imam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Bagaimana pendapat Anda tentang perkataan yang diadakan oleh manusia mengenai anggota tubuh dan jasad bagi Allah? Beliau menjawab, itu adalah perkataan ahli filsafat. Berpeganglah kalian kepada athar dan jalan salaf, dan jauhilah setiap perkara yang diada-adakan karena itu adalah bid'ah. Kemudian Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas rahimahullah, yang wafat tahun 179 Hijriah, berkata, la yusliha akhir hadhil ummah, generasi akhir umat ini tidak akan dapat diperbaiki illa ma aslaha awwalaha, melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi pertama, maksudnya para sahabat. Tidak akan mungkin umat dari akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan kejayaan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kemuliaan, kecuali yang apa yang telah membuat para sahabat berjaya, menang, dan seterusnya. Tidak mungkin. Jadi pernah juga kita di majelis ini kita katakan, mungkin di awal kajian atau di kajian sebelumnya, perkataan orang-orang tua kita semacam pepatah, kalau tasase di ujung jalan, balik ke pangkanya. Di kita di akhir zaman ini di ujung jalan, banyak kesesatan-kesesatan yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baliklah ke pangkalnya. Balik ke pangkal, ke zaman sahabat. Itulah yang murni, yang tidak ada kotoran-kotoran yang tercampur di dalamnya, yang masih segar mereka terima dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-55, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan alhamdulillah kita di Asia Tenggara mengaku bermazhab Asy-Syafi'i. Wafat tahun 204 Hijriah, mengatakan ilmu itu memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama Alkitab dan As-Sunnah, yang kedua ijma' terhadap perkara yang tidak ada dalam Alkitab dan As-Sunnah, yang ketiga perkataan seorang sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat lain yang menentangnya, yang keempat perbedaan pendapat para sahabat, yang kelima adalah qiyas. Jadi mereka para sahabat, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, berada di atas kita dalam setiap ilmu, ijtihad, wara, kepandaian, cara-cara meraih ilmu dan mendapatkannya, tentang beristinbat, mengeluarkan hukum dari nas-nas, serta pandangan-pandangan dan pemikiran mereka jauh lebih terpuji, lebih baik dan lebih afdol bagi kita daripada pandangan dan pemikiran kita untuk kita sendiri. Wallahu a'lam. Jadi Imam Asy-Syafi'i menyarankan itu yang lebih benar, itu yaitu pandangan para sahabat, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau ada orang, kenapa Anda salaf ini, Imam Syafi'i yang menyuruh agar itu. Dan Imam Syafi'i mengatakan juga bahwasanya iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Kemudian yang ke-60, Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat tahun 241 Hijriah mengatakan, usulus sunnah indana. Prinsip ahlus sunnah di sisi kami adalah at-tamassuka bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berpegang teguh dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan mengikuti jejak mereka, wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Jadi mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Imam Al-Barbahari, dan kita mengetahui Imam Barbahari, salah satu kitabnya yang tentang masalah akidah Syarhus Sunnah mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan, yang wafat tahun 329 Hijriah, landasan dan tolak ukur adalah al-jamaah, dan mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Barang siapa yang tidak mengambil kebenaran dari mereka, maka ia telah memilih jalan kesesatan dan kebid'ahan. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan pelakunya diancam menjadi penghuni neraka. Dan salah satu ungkapan beliau dalam Syarhus Sunnah, al-Islamus sunnah wa sunnah Islam. Istilahnya Islam itulah sunnah itu
yang diamalkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, yang didakwahkan oleh Nabi. Dan sunnah itu, apa yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi? Itulah yang Islam. Jadi itu yang sebenarnya. Taib. 62, poin yang ke-62, Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Ajuri yang wafat 360 Hijriah berkata, apabila seorang melakukan suatu perbuatan yang memiliki contoh teladan dari salah seorang sahabat Rasulullah, maka ia telah berada di jalan yang lurus. Dan barang siapa melakukan perbuatan yang menyelisih perbuatan para sahabat, kita berlindung dari hal itu, maka alangkah jeleknya keadaan orang itu. Yang ke-63, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala wafat tahun 728 Hijriah. Man adala an mazahibi sahabati wat tabi'ina wa tafsirihim ila ma yukhalifu zalika kana mukhti'an fi zalik. Barang siapa berpaling dari mazhab dan penafsiran para sahabat dan tabi'in kepada apa yang menyelisihnya, maka ia telah salah, bahkan disebut ahlul bid'ah. Jadi bal mutabdi'an wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uh. Maka kesalahan, jika ia sebagai mujtahid, maka kesalahannya akan diampuni. Wa nahnu na'lamu annal Qur'an qara'uhu sahabatu wat tabi'una wat tabi'uhum. Kita mengetahui bahwa Al-Qur'an telah dibaca oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa annahum kanu a'lamu bi tafsirihi wa ma'anihi kama annahum a'lamu bil haqq alladhi ba'athallahu bihi rasulah. Kemudian kata beliau, dan sungguh mereka lebih mengetahui tentang penafsiran Al-Quran dan makna-maknanya, sebagaimana mereka lebih mengetahui tentang kebenaran yang dengannya Allah mengutus Rasulnya. Jadi di sini masih yang terakhir Imam Asy-Syatibi. Ya, yang terakhir Imam Asy-Syatibi yang wafat tahun 790 berkata, sunnah para sahabat adalah sunnah yang diamalkan dan dijadikan rujukan. Di antara dalilnya pertama, pujian Allah. Beliau menyebutkan ini pujian Allah. Allah yang memuji dalam surah Ali Imran tentang keadilan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, beriman kepada Allah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakuna syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam umat wasata, pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi ini tentang keutamaan-keutamaan, karena yang waktu itu adalah manusia, ketika ayat diturunkan adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang kedua, di dalam hadis yang terdapat perintah mengikuti mereka. Dan ini setelah kita pelajari ini hadis Irbad bin Syariah, "Alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wal mahdin." Telah kita pelajari, walhamdulillah. Lalu yang mentarjih, yang keempat, hadis-hadis yang mewajibkan untuk mencintai dan membenci dan yang mencela mereka. Nah, jadi ini yang disebutkan. Kita langsung saja yang terakhir, kesimpulan. Ini dibacakan juga atau baca sendiri di rumah nih? Atau kita baca cepat-cepat? Baca sendiri saja. Baik, baca sendiri saja. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita di bab yang keempat ini ada 55 poin. Jadi tadi yang menyebutkan baca sendiri, enggak baca sendiri berarti tidak amanah, dicatat sama malaikat. Jadi untuk menghemat waktu, karena insyaallah kita nanti juga ada kegiatan tahsin. Jadi kesimpulan dari dalil-dalil yang kita pelajari tersebut, kesimpulannya ada 55 kesimpulan yang kita telah pelajari, maka silahkan dibaca dan mudah-mudahan itu menjadikan sesuatu yang menjadikan kita kokoh dan kita tidak ragu lagi berpegang teguh dengan manhaj salaf, manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini adalah kenikmatan di antara kenikmatan yang besar dari Allah. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sunnah, kenikmatan mengetahui manhaj yang benar, manhaj yang hak, yaitu manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan alhamdulillah bab yang keempat ini telah kita selesaikan dan diulang lagi. Maksudnya diulang, jangan lupa dibaca kesimpulan tersebut, karena dengan kesimpulan, oh ini rupanya yang telah dipelajari 3 kali atau 4 kali pertemuan kita mempelajari bab yang keempat ini.
Karena di awal-awal kita memperkenalkan muqaddimah, kemudian definisi, kemudian kita masuk sini. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah memudahkan kita masuk yang bab yang kelima di pertemuan 2 pekan lagi insyaallah, yaitu prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah. Di bab yang kelima insyaallah, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita dan menjadikan kita paham terhadap agama yang telah Allah turunkan dan berpegang teguh terhadap agama yang hak ini sampai Allah mewafatkan kita dari dunia yang fana ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka kita akhiri kajian kita ini dengan subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.